sertailah kami selama ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, kembali lagi bersama Po. Nah, kids, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kids, hari ini kita mau membahas tentang favor. Apa ya favor itu? Favor adalah suatu hadiah dari Bapa Sorgawi. Wah, hadiah dari Bapa Sorgawi berarti hadiah dari Tuhan Yesus dong. Nah, siapa di sini mau hadiah? Tentu kalian semua mau dong. Tapi kids, tidak semua orang bisa mendapatkan favor. Wah, kira-kira kenapa ya? Nah, kids, favor itu hanya Tuhan berikan kepada orang yang berkenan di hadapannya. Wah, berkenan itu gimana ya? Nah, berkenan itu artinya hampir sama dengan disukai. Nah, jadi kalau kalian mau mendapatkan favor dari Tuhan, kalian harus berkenan atau dengan kata lain, kalian harus disukai Tuhan. Nah, gimana sih caranya disukai Tuhan? Nah, ada 4 cara supaya kita bisa disukai Tuhan. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Nah, kalian pasti tahu kan, kalau hidup dalam kebenaran itu, kita harus jujur, berbuat baik, tidak nakal, nurut orang tua, mau dengerin apa kata Tuhan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, memiliki kasih dan kesetiaan. Nah, kita harus mengasihi sesama kita. Gimana ya caranya? Nah, kita bisa mengasihi sesama kita dengan membantu teman-teman kita atau membantu orang tua. Bisa juga kalau ada teman kita yang lagi sedih, kita harus hibur dia. Dan masih banyak lagi cara-cara kita hidup dalam kasih. Nah, selain kita harus memiliki kasih, kita harus juga memiliki kesetiaan. Kesetiaan itu apa ya? Setia hampir sama dengan kata patuh. Apa sih contohnya setia? Nah, misalnya kalian ada ulangan nih, tapi kalian malah main game daripada belajar.
Terus mama papa kalian ambil deh gadgetnya. Terus minta kalian belajar buat ulangan besok. Nah, akhirnya kalian belajar. Itu namanya patuh atau sama dengan setia. Nah, di sini Tuhan mau kalian patuh bukan hanya sama mama papa saja, tapi juga sama Tuhan Yesus. Apa sih contohnya setia? Nah, misalnya kalian ada ulangan nih, tapi kalian malah main game daripada belajar. Terus, mama papa kalian ambil deh gadgetnya. Terus, minta kalian belajar buat ulangan besok. Nah, akhirnya kalian belajar. Itu namanya patuh atau sama dengan setia. Nah, di sini Tuhan mau kalian patuh, bukan hanya sama mama papa saja, tapi juga sama Tuhan Yesus. Gimana sih caranya setia sama Tuhan Yesus? Kita bisa setia, contohnya, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, melakukan firman-Nya, ikut ibadah dengan sungguh-sungguh, jangan bolong-bolong ya. Bisa juga dengan berdoa setiap hari sama Tuhan. Dan masih banyak lagi cara kita untuk setia sama Tuhan. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Nah, untuk mendapat favor dari Tuhan, kita bukan saja harus hidup dalam kebenaran dan juga memiliki kasih serta kesetiaan, tetapi juga harus percaya kepada Tuhan. Contohnya, misalnya kalian takut gelap nih. Tapi tahu nggak kids, Tuhan itu selalu ada loh dimanapun kita berada. Nah, kita harus percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu terus jagain kita. Jadi kita nggak boleh takut ya. Dulu Po juga takut sama gelap. Tapi semenjak Po percaya sama Tuhan Yesus, buat Tuhan selalu jagain Po jadi berani dan nggak takut lagi sama yang namanya gelap. Selanjutnya, yang keempat, membangun persekutuan dengan Tuhan. Wah, persekutuan itu apa ya? Persekutuan itu seperti kita ini kumpul sama teman-teman kita untuk melakukan sesuatu. Nah, persekutuan dengan Tuhan berarti kita harus berkumpul bersama Tuhan. Wah, gimana ya berkumpul bersama Tuhan itu? Cara berkumpul dengan Tuhan, ya berdoa. Contohnya, kita berkumpul bersama teman-teman kita, lalu berdoa sama Tuhan Yesus. Itu namanya persekutuan di dalam Tuhan. Nah, tapi kan sekarang lagi corona nih. Kita belum bisa kumpul-kumpul sama teman-teman lagi. Tapi kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, yaitu papa, mama, atau saudara kita untuk berdoa sama Tuhan. Nah, kids, 4 poin tadi adalah cara kita disukai sama Tuhan. Nah, Po mau kasih tahu nih, apa sih dampaknya atau apa sih yang kita dapat kalau kita punya favor dari Tuhan? Yang pertama, mengalami perubahan hidup. Wah, perubahan hidup. Jadi Spider-Man, Superman, atau Batman nih? Bukan ya kids, perubahan hidup yang dimaksud adalah perubahan sikap, tindakan, dan perilaku kita dari yang kurang baik ke yang baik. Contohnya, Budi dulu malas banget yang namanya belajar, tapi Budi berubah jadi anak yang baik. Terus, Tuhan suka nih sama Budi, lalu Tuhan kasih favor dalam hidup Budi. Jadi Budi bisa juara deh dalam kelasnya. Padahal dulunya Budi itu anaknya pemalas dan gak bisa apa-apa. Tapi, sesudah Budi dapat favor itu, juga dia gak langsung dapat hadiah dari Tuhan, atau yang disebut favor. Gak langsung jadi pinter juga. Budi harus tetap berusaha, yaitu belajar dengan rajin. Baru Budi mendapatkan hasilnya, yaitu juara di kelasnya. Nah, dampak kedua dari mendapatkan favor itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Budi kan udah jadi juara nih. Terus, dia lanjutin terus sekolahnya sampai lulus.
Terus pas budinya kerja, ia dapat pekerjaan yang baik. Terus dia bisa berkatin mama papanya. Jadi dia bisa jadi berkat bagi kedua orang tuanya. Dia juga bisa bagiin makanan kepada orang-orang yang kurang mampu dari hasil ia bekerja. Jadi ia menjadi berkat bagi orang lain. Nah kids, kalian udah tahu kan apa itu favor? Cara dapetin favor, terus dampak dari favor itu apa? Jadi intinya, favor adalah hadiah dari Bapa Sorgawi. Cara dapetinnya kayak tadi, hidup dalam kebenaran, memilih kasih dan kesetiaan, percaya pada Tuhan, dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Dampak dari favor, mengalami perubahan hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Setelah kalian tahu apa itu favor, cara dapetin dan dampaknya, pasti kalian mau kan dapetinnya? Jadi, kalian harus lakuin ya apa yang Po bilang tadi supaya kalian dapat favor. Nah, kalian boleh kejar favor dari Tuhan, tapi bukan untuk memperoleh hadiahnya ya, melainkan untuk memang dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu mau kita dekat sama Dia. Nah, kids, ayat hafalan minggu ini ada di Amsal 3 ayat 3a. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Po ulangin lagi ya. Amsal 3 ayat 3a. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah kids, jangan lupa buat lakuin firman Tuhan hari ini ya. Dan jangan lupa juga buat kirim video ayat hafalannya. Sekarang yuk kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, mampuin kami supaya dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oke ya teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.